Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Woltech. Kali ini kita akan membahas tentang struktur folder yang ada di project React kita ya. Mari kita buka project React kita. Ini project yang kemarin kita install. Sekarang kita akan coba mendalami fungsi dari file-file yang ada di sini dan apa sih isi dari folder yang ada di project ini. Oke, setelah kita melakukan instalasi, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa folder dan beberapa file ya. Nah, pertama kita akan coba di sini, di paling atas itu kita akan menemukan folder yang namanya adalah node module. Folder node module ini berisi semua dependensi atau library yang kita install menggunakan npm atau mungkin menggunakan yang lainnya misal yarn ya. Maka akan diletakkan hasil instalasinya akan berada di folder node module ini. Ini tidak perlu kita rubah ya, biarkan saja. Nah, itu tadi folder node module. Kemudian kita lanjut ke folder public. Folder public itu biasanya berisi file statis ya. Misalnya kita di sini bisa menyimpan icon, gambar, atau file statis lainnya. Biasanya di sini kita menaruh file-file yang biasanya bisa diakses langsung ya, misalnya kayak logo atau favicon atau icon tadi di folder public. Nanti kita akan coba jelaskan apa sih perbedaan folder public ini dengan folder aset di SRC. Ini ada juga aset di sini ya. Oke, kita lanjut ke SRC. Ini ada folder SRC. Folder ini berisi source code atau kode utama kita yang kita jalankan, yang dijalankan oleh React ya. Di sini ada, kita lihat ada folder aset. Seperti yang tadi saya jelaskan, apa sih perbedaan dari public dan aset ini? Ya, aset ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan file-file kita seperti gambar atau file-file statis lainnya. Ya, cuma nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita coba praktikkan saja ya. Saya punya dua buah gambar yang sama. Di public ada logo.png, kemudian di asset juga ada logo.png. Oke, untuk mengakses dua file ini yang ada di folder public dan yang ada di folder SRC asset, itu caranya adalah kalau di logo ini kita bisa akses langsung. Misalnya contohnya seperti ini ya. Di file app.js yang ini, saya akan menambahkan di sini adalah image ya. Image, saya akan tambahkan gambar. Saya ketikkan image, sini src. Kemudian di sini saya akan panggil aja langsung slash logo.png. Ini bisa diakses langsung ya, karena berada di folder public. Nah, kita simpan, coba kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Coba kita buka localhost. Nah, ini logonya udah bisa kebaca. Langsung dibaca di file setelah dijalankan. Ini udah kebaca logonya ya. Nah, di public ini kan bisa diakses langsung ya. Nah, ini ya. Kalau di aset ini kita gambar yang di sini ini diproses oleh Python ya, atau diproses oleh React. Jadi kalau yang di public itu tidak diproses oleh Python-nya, tapi kalau di aset itu diproses. Makanya kalau yang logo di aset ini kita bisa import ya. Kita bisa import seperti ini, import namanya logo misalnya. From ini kita panggil aja filenya titik sini aset, nama filenya logo.png. Kemudian cara kita panggil, ini kan udah kita import ya. Ini namanya logo. Tinggal kita panggil aja di sini menggunakan kurung kumis. Di sini ketikkan aja logo. Coba kita lihat ya. Nah, ini sama. Kalau kita bedakan misalnya ya. Di sini misalnya kita kasih P batas gambar. Nah, ini kita buat gambar di atasnya juga image, tapi yang kita panggil dari public tadi, serse. Itu di sini kita panggil aja langsung berarti logo.png. Coba kita simpan. Ya, ini ya. Sama-sama kepanggil. Cuma cara pemanggilannya kalau yang di public itu tidak bisa diproses oleh React-nya. Bahasanya tidak bisa diproses oleh React lah ya. Cuma kalau yang di aset itu kita bisa import dia. Ini kan bisa diproses oleh React-nya. Kita panggil di sini. Itu secara singkat sebenarnya perbedaannya. Cuma secara umum sih, secara banyak fungsi sebenarnya perbedaannya banyak ya. Cuma disarankan kalau untuk gambar itu biasanya taruh di aset saja karena akan dilakukan proses kompresi oleh file-nya nanti. Dan itu akan membuat gambar lebih optimal, biasanya lebih cepat diproses. Itu makanya disarankan untuk gambar itu taruh saja di aset. Oke, kita lanjut ke file yang di bawahnya ini ada
app.css. Ini kita tahu untuk menyimpan file CSS untuk komponen app-nya. Ini ada komponen app ya, yang ini. Kemudian index.css ini CSS untuk globalnya. Kemudian main.jsx ini adalah berisi di sini berisi file React utama kita ya. Ini titik utama kita masuk ke folder React. Di sini ada React DOM. React DOM ini digunakan untuk merender komponen app kita ya. Di sini. Jadi ini main.jsx ini file utamanya yang di sini melakukan rendering karena ada React DOM-nya. Oke, kita lanjut ke ini aja kalau Sline ya. Kita ke git ignore ya. Nah, kalau git ignore itu adalah sebuah file yang digunakan untuk melakukan mengignore file-file yang ketika dilakukan push ke repository ya, tidak di push. Misalnya di sini ada node module juga. Biasanya nanti juga ada file-file env, kita taruh di sini .env supaya tidak push ke repository misalnya seperti GitHub. Kemudian ada index.html. Ini file awal, kita masuk ke folder ini yang diakses ya. Di sini ada root. Ini yang diakses sebenarnya oleh React ya. Di sini ID root-nya, coba kita cek di main.jsx-nya ini, lihat get element by ID, ada root di sini. Nah, ini makanya index.js ini adalah file utama yang diakses. Nih, sini ada src main.jsx. Nah, itu. Ini file awal yang diakses, biasanya diabaikan ya, tidak dirubah-rubah. Kemudian kita lanjut ke packet.json aja. Ini berisi file konfigurasi project Node.js kita, yang biasanya di sini ada script, ada dependensi, ada depth dependency. Nanti kita akan lebih jauh bahas lagi apa sih dependensi dan depth dependency ya. Kemudian lanjut kita di readme.md. Ini biasanya adalah file yang digunakan untuk informasi tentang cara menjalankan project kita ini dan cara mengembangkannya ini untuk biasanya untuk developernya ya. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini ada file.config.js. Ini adalah file konfigurasi untuk file-nya. Di sini biasanya kita dapat bisa merubah pengaturan file-nya, misalnya seperti alias, data proxy dan sebagainya ya. Di sini. Ya, itu sih untuk folder file dan folder yang ada di project React kita. Mungkin singkat video tutorial kali ini membahas struktur folder yang di React dan fungsi-fungsinya apa saja. Itu sih untuk kali ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial React selanjutnya.